Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan membahas sebuah materi pelajaran tentang menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. Ya, seperti yang kita sudah ketahui secara bersama-sama, kita sudah mempelajari apa itu pengertian teks biografi, apa perbedaan antara biografi dan autobiografi sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kalian harus melanjutkan materi selanjutnya. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan, siswa dapat menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. Artinya, siswa harus bisa menyampaikan hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa pada teks biografi yang akan saya sajikan, ya. Dan berikut cara pengungkapan atau mengerjakan teks hal-hal yang dapat teladani dari peristiwa dalam teks biografi tersebut agar materi yang saya jelaskan dapat berkualitas dan dapat Anda pahami. Alangkah baiknya kalian mempersiapkan buku catatan kalian agar catatan kalian nantinya bisa dipergunakan untuk mempelajari atau mengingat kembali materi-materi yang saya sajikan. Berikut adalah cara menilai keteladanan tokoh dalam teks biografi. Yang harus kalian lakukan untuk memahami keteladanan dalam tokoh dalam teks biografi, langkah pertama yaitu kalian harus mendata peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh. Ya, kalian harus catat di buku catatan kalian peristiwa-peristiwa apa yang dialami tokoh tersebut. Ya, kemudian kalian harus mendata juga bagaimana cara tokoh menghadapi kesulitan dan problematika hidupnya, gitu ya. Jadi kalian cetat juga kesulitan atau permasalahan hidupnya dalam teks biografi itu. Kemudian kalian harus mendata sikap konsisten tokoh dalam menghadapi kesulitan dalam problematika hidupnya. Bagaimana seorang tokoh biografi itu eh, menghadapi kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Kemudian kalian harus menyimpulkan keteladanan tokoh dalam menghadapi kesulitan dan problematika hidupnya. Ya, itu adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan cara menilai keteladanan tokoh dalam teks biografi. Oke, itu adalah sebagai contoh teks biografi Jenderal Sudirman. Saya hanya itu saja, hanya membacakan atau menjelaskan sepintas saja ya tentang biografi Jenderal Sudirman. Ini sebagai contoh biografi Jenderal Sudirman. Biografi pendidikan Jenderal Sudirman dimulai di Holland Island School, namun ketika tahun kelima Jenderal Sudirman berhenti dari sekolahnya dan kemudian melanjutkan sekolahnya di Yogyakarta di Sekolah Taman Siswa. Setelah itu Jenderal Sudirman melanjutkan ke Sekolah Menengah Wirotomo. Jenderal Sudirman juga berbakat dalam berbagai ilmu pelajaran dan ia juga memperdalam ilmu agama berdasarkan buku biografi Jenderal Sudirman. Gurunya Suwarjo Tirto Supono dan Raden Muhammad Khalil mendidiknya dengan baik. Setelah lulus dan setelah kematian ayah tirinya, beliau yang berusia 19 tahun juga sempat mengajar di Sekolah Wirotomo. Jenderal Sudirman yang aktif di organisasi kepanduan Putra Muhammadiyah, beliau memimpin Hizabul Watan. Selanjutnya beliau juga belajar 1 tahun di sekolah guru di Surakarta, yaitu di Week School. Setelah itu Jenderal Sudirman juga lebih giat bergerak di organisasi kepemudaan Muhammadiyah. Jenderal Sudirman dikenal sebagai pemimpin yang pintar untuk bernegosiasi. Jenderal Sudirman juga menikah dengan teman saat sekolah dulunya. Perempuan yang dinikahinya bernama Alfiah dan mempunyai keturunan 4 orang putra dan seorang putri. Sebelum kedatangan tentara Jepang, Jenderal Sudirman diminta oleh Belanda untuk memberi pelatihan terhadap tentara pribumi tentang pelatihan kemiliteran. Dan pada tahun 1942, kedatangan Jepang di Indonesia semakin memperburuk keadaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pribumi.
banyak sekolah yang ada ditutup oleh Jepang, salah satunya adalah sekolah yang tempat beliau mengajar. Namun setelah beberapa waktu berlalu, dalam buku biografi Jenderal Sudirman, beliau mampu bernegosiasi dengan pemerintah Jepang untuk membuka sekolah tersebut. Nah, ini adalah contoh biografi Jenderal Sudirman. Jadi kalian sambil membaca, sambil memperhatikan langkah-langkah untuk keteladanannya, ya, kemudian permasalahan hidup dalam Jenderal Sudirman ini dalam teks biografi yang kalian baca. Jadi kalian membaca kemudian mencatat hal-hal poin-poin tersebut, ya. Ini lanjut saja. Ini contohnya dalam menyampaikan hal-hal yang dapat diteladani dalam biografi Jenderal Sudirman. Keteladanan Jenderal Sudirman yaitu pertama, memperdalam ilmu agama, aktif di organisasi kepanduan Putra Muhammadiyah. Ketiga, membantu Soekarno-Hatta dan pejuang lainnya untuk mengamankan persiapan kemerdekaan. Selanjutnya, pangkat Jenderal Sudirman berkembang karena keuletannya. Selanjutnya, berperan secara langsung dalam Perang Ambarawa dalam mempertahankan dan mengusir tentara sekutu yang diboncengi oleh Nica. Ya. Kemudian kemenarikan keistimewaan Jenderal Sudirman, pertama memiliki taktik bergerilya untuk melawan penjajah. Kedua, berbakat dalam berbagai ilmu pelajaran. Ketiga, dikenal sebagai pemimpin yang pintar untuk bernegosiasi. Oke, terima kasih. Jadi itulah tugas yang harus kalian lakukan ya. Mulai dari menentukan keteladanan dari seorang tokoh biografi yang akan kalian nanti baca, kemudian kemenarikan atau keistimewaan pada tokoh biografi yang akan Anda baca juga. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Dan kita tutup saja materi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.